hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa ila jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa jami'i allati ta'allamnaha aw lam nata'allamha wa khususan mu'allifil kitab wa hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Tsumma qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian maka engkau ambil pula air 1 cebok dan basuh olehmu akan mukamu serta dahi serta berniat dan had muka batasan muka yang wajib dibasuh itu dari permulaan dahimu. Dari permulaan dahi paling atas itu ya, hingga dagumu, dan daripada telinga hingga telinga yang kedua. Dan wajib menyampaikan air itu kepada tempat tahzif. Tempat tahzif itu yaitu tempat yang diadatkan oleh perempuan Arab menyukur akan dia. Nah, kalau perempuan Arab teradat menyukur itu, yaitu daripada antara hujung telinga, yang hujung telinga, dan atas pertengahan dahinya. Antara hujung, apa kalau kita tuh tahzib itu cantong kan? Cantong, kalau pembinian Indonesia ini biasanya panjang cantongnya. Nah, itu wajib dibasuh. Itu termasuk had wajah.
dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh rambut yang 4, yaitu 2 kening. Nah, kalau keningnya berambut maka wajib dibasuh juga. Dan apa tuh? 2 kening dan 2 jenggot kan? Yaitu 2 kening dan 2 misai ya? Dan 2 misai dan 2 bulu mata dan 2 bulu mata dan 2 tali tudung ya, dan 2 tali tudung, yaitu yang berbetulan dengan telinga hingga jenggot. Nah, itu jambang ya, kita kan jambang atau brewok. Nah, itu yang 4 tadi. Kening, kadang-kadang ada orang yang berbulu. Kemudian apa nih? Alis, bulu mata, brewok. Nah, itu semua wajib dibasuh hingga akarnya itu. Dan wajib pula menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh bulu jenggot yang jarang. Nah, jenggot yang jarang. Dan tiada wajib menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh jenggot yang tebal, yaitu yang tiada kelihatan kulit dagu itu pada ketika berhadapan. Nah, itu tergolong tebal ya. Tapi kalau kelihatan kulit dagunya tergolong tipis maka wajib. Dan tiada diwajibkan menyampaikan air itu kepada tempat tumbuh jenggot yang tebal adalah, yaitu yang tiada kelihatan kulit dagu pada ketika berhadapan. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu. Jadi tadi berniat ya ketika air sampai ke pangkal dahi, ke permulaan dahi, yaitu yaitu perbatasan antara pangkal dahi dan pangkal tumbuh rambut. Nah, berniat, niat wudhu seperti biasa, kemudian menyampaikan seluruh air mutlak itu kepada seluruh bagian wajah, kepada seluruh bagian yang ada di wajah, baik kulit ataupun semua bulu-bulu yang ada di anggota zahir wajah. Sambil menggosok muka tadi, maka baca olehmu, Allahumma bayyid wajhi, Allahumma ya Allah bayyid
wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Itu dibaca ketika sambil menggosok muka tadi. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Wahai Tuhanku, putihkan olehmu akan mukaku dengan cahayamu daripada hari jadi putih segala muka auliamu, dan jangan engkau hitamkan akan mukaku dengan kelammu daripada jadi hitam segala muka seterumu musuhmu. Jadi para aulia itu kaina di padang mahsyar bersih wajahnya, bersinar-sinar, nyaman dipandang. Nah itu. Maka ketika membasuh wajah, minta agar Allah jadikan seperti wajah-wajah mereka itu. Kadang-kadang para aulia itu di dunia sudah tampak, ya, dipandang itu indah, dipandang itu menenangkan jiwa, yang membuat kita makin takut dengan Allah, makin takut melanggar perintah Allah, dan makin menarik kita kepada ketaatan. Itu kadang-kadang di dunia sudah tampak, lebih lagi nanti di yaumil mahsyar. Doanya itu. Dan sunnah menyelat-nyelat jenggot yang tebal. Kalau yang tebal tadi kada wajib disampaikan air ke kulit jenggotnya. Nah tapi sunnah menyelat-nyelati jenggot yang tebal itu. Dengan segala anak jari dan di bawah dagumu. Jadi kan kalau anu kayak ini nah dari bawah gini, jadi bukan salah-salah kayak ini nah. Jadi sunnahnya begini. Dari bawah, kalau ada bulu juga di sini, maka sunnahnya begini. Jadi kalau habis mulai dari sini tadi, ya baca doa tadi, digosok semua ini. Kalau ada cantongnya panjang ini sampai ke sini, maka yang di sini juga digosok semua. Ini bulu-bulunya semua. Nah sampai sini, maka jenggotnya tadi disela-sela begini. Makanya dari bawah. Nah itu dapat sunnah. Kalau dia janggutnya itu tipis, wajib tuh, ya wajib. Kalau yang tebal tuh kira-kira seandainya semut tuh tersesat di situ kada kau keluar tuh. Nah, itu tebal. Mungkinnya masih terlihat semut di situ tipis. Hutan lindung namanya. Kalau ini masih kawah aja terlihat itu tipis. Tapi kalau sudah sampai kulitnya yang kada kelihatan, tapi dia kada kelihatan juga rupanya warna janggut awat kulit sama hirangnya. Nah, itu lain itu. Itu tetap wajib dibasuh.
Indonesia ini jarang lah kalau ini ada bibit dari Arab gitu. Nah, itu biasa tebal-tebal jenggotnya. Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada had wajibnya. Sunnah kalau batas muka tadi sampai mulai pangkal dahi sampai dagu, nah melebihkannya itu sunnah hukumnya, yang melebihkan sunnah. Kemudian dari telinga ke telinga lebarnya itu juga sunnah melebihkannya. Jadi kalau ini batasnya sini, nah ini pangkal dahi, ya melebihkan di pangkal dahi. Pas ke garis ini hukumnya masih wajib. Pas ke garis ini hukumnya masih wajib. Maka ketika melebihkan sedikit lagi, nah itu dapat sunnah. Jadi kalau ini kan batasnya nih. Jadi kalau ini itu ini sunnah. Jadi kesinikan sedikit, nah itu sunnah. Di sini begini, lebihkan sedikit ke sini. Kalau ini batasnya ini, nah jadi lebihkan ke sini. Nah, ini kan kada wajibnya sini, nah, tapi dapat sunnah. Mempaskan garis perbatasan wajah dan tidak wajah itu hukumnya masih wajib. Jadi nyampaikan ke garis itu hukumnya wajib. Melebihkan dapat sunnah. Dan sunnah melebihkan membasuh muka. Dan sunnah melebihkan membasuh muka daripada had wajibnya, yaitu dinamakan ghurrah. Ya, ghurrah namanya. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Artinya bahwasanya umatku diserukan pada mereka itu, dipanggil mereka itu pada hari kiamat, padahal keadaan muka mereka itu bercahaya-cahaya daripada bekas air sembahyang. Maka barang siapa kuasa daripada kamu bahwa kamu melanjutkan ghurrahnya itu, maka hendaklah diperbuatnya. Ya, maka hendaklah diperbuat. Artinya kalau banyunya itu ada aja tenang, bisa berlebih, ya lebihkanlah kata Rasulullah. Karena cahaya nanti Rasulullah mudah mengenali umatnya daripada min athari wudu gitu, daripada bekas wudu. Kalau yang dilebihkan sedikit, ya lebihnya sedikit. Hanya pas-pasan, ya pas-pasan. Cahaya wajahnya itu. Dan perhinggaan ghurrah itu, yang mana garang ghurrah yang dimaksud itu bahwa dibasuh akan setengah lehernya serta yang di hadapan kepalanya. Nah itu berarti ini sampai sini, kan sampai sini, berarti sampai sini lah. Nah ini ghurrah namanya, melebihkan begini.
Kalau I-nya kepala ya sampai sini lah. Nah, jadi ini ghurrah namanya. Kalau batas wajib sini, lebihkan ke sini. Ya, kemudian ke sini. Nih, ini batas-batas ghurrah itu ya. Kurang lebih. Nah, sini sampai telinga. Ini telinga penuh jadinya. Terus sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, ini tabasuh ghurrah namanya. Kalau airnya cukup, artinya banyak airnya kan wudhu tenang gitu. Kalau batas rukun kan sini cuman ini garis, terus nah sampai ke telinga sini nih, ini tinggal telinga nih sampai ke sini. Nah ini batas wajib. Nah ketikanya ke sini itu mengamalkan sunnah Nabi, kalau nya mampu digawi urahnya itu dibasuh. Jadi kada mau asal-asalan juga tuh. Ya sampai kepada urahnya itu. Sautek dan nek mudah-mudahan kau mengamalkanlah. Sautek. Kada tahu kita amal yang mana, kita tuh digiring masuk surga tuh. Kada tahu kita amalan kita yang mana, kada tahu. Suah le 4 pengajian kada suah. Suah le para ulama kada suah. Suah le makan naon ulama kada suah. Suah le minum bekas ulama kada suah. Tapi jago suah umpatan pengajian nang itu gen pas guring di pengajian tuh. Nah itu kan satu kebaikan ya. Nah karena tahu tuh kebaikan yang kata kita sepele itu ternyata itu yang mendatangkan rahmat Allah. Sama lah kayak gini nih, nah tahu soteng amalkan. Dan sunnah membasuh muka itu 3 kali. Sunnah 3 kali. Ya. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu. Sampai 2 siku tuh. 3 kali juga basuh tangan tuh. Hingga hampir kepada kedua bahumu. Nah sampai parak bahu sini, nah ini bahu, berarti ini batas wajib sampai sini, ini batas wajib ya. Sampai ke sini nah. Sama tadi melebihkan tadi biar cahayanya lebih juga. Sampai parak sini lah nih. Karena pakaian di dalam surga itu sampai kepada tempat air sembahyang. Dan sunnah didahulukan membasuh tangan yang kanan. Sunnah yang kanan dulu. Kemudian maka yang kiri. Kanan dulu, kemudian kiri. Bangun yang kada disambatkan kitab, kada disambatkan Rasulullah, sudah tahu kita ya, bisa aja kiri dulu, anyar kanan. Tapi karenanya diajari, nah kanan lah dulu, anyar kiri. Ya ada ilmunya diajari, nah jadi tahu aja kanan dulu, anyar kiri. Ittiba ngarannya dengan Rasulullah. Masuk masjid umpamanya ada diajari Rasulullah ya, kanannya dulu membuat betis tuh. Nah bila keluar kiri, bila murok baju nih, murok baju buat tangan kanan dulu, hanyar kiri.
Mun macol, nah kiri dulu, benar kan? Karena nanya ada aturannya kayak itu. Orang Islam tuh ada aturannya. Kada mau tuh asal-asalan, kada mau. Handak pas benar modelnya. Menggulung tangan baju nih naik kiri dulu. Nah, gulungnya kiri, nyar kanan. Mun mau orang bang, kanan dulu, nyar kiri. Nah, lain-lain kalau. Artinya mun ada orang tuh teliti tuh nah, telitinya gulung tangan kanan dulu. Wah, ini tuh on derajat nih. Orang teliti kan, gulung tangan kanan. Padahal kan apa-apa itu kan. Cuman orang teliti, hati-hati. Ada maunya, pokoknya harus kiri tuh bang. Kalau menggulung tangannya, hanya hati-hati. Tapi mun orang tuh kada hati-hati, suka asal-asalan, barang lagi. Tapi munnya hati-hati tuh dalam segala ibadahnya kepada Allah itu pasti pakai cara, pakai adab yang bujur. Cobalah bayangkanlah, sholat itu ada waktunya. Itu mengajarkan orang Islam itu disiplin kalau, ya kan? Nah, Mbak tuh pulang sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya. Artinya harus termanajemen, tahu lah? Termanajemen, terorganisir. Udah mau aku sampai maghrib tapi asal-asalan, Fatihah ketinggal hurufnya, tasdidnya ada soft. Nah itu terorganisir. Nah, jadi agama kita tuh mengajari tuh anak disiplin, terorganisir tuh, rapi. Ya. Udah ada aturan bakunya tuh ada. Tapi muninya hendak lebih, ya hendak lebih, ya, lebihkanlah dengan azan sebelum sholat. Itu kan plus saja tuh. Batu pulang qobliyah sholat sunnah qobliyah gitu. Itu tambahan. Batu pulang sembahyang tadi apa? Wirid ya. Habis sembahyang tadi baca wirid pulang. Nah itu juga tambahan aja. Jadi Islam itu agama yang disiplin, yang mendidik seorang muslim itu rapi, teratur, disiplin. Bersih itu sudahnya Pak. Kada boleh kalau belum mau basuh bahira sembahyang. Nah itu tandanya apa? Disuruh bersih, disiplin, rapi, sigap tuh. Itu orang Islam. Kayak itu pang tuntunan agama kita tuh. Jadi bila basuh tangan, wudhu tadi yang dibasuh kanan dulu. Amun inya pakai cicibuk, berarti cibuknya di kiri tah. Ya, berarti cibuknya di kiri. Menumpahnya itu nah. Ini pakai keran kan nyaman langsung. Dan baca olehmu pada ketika itu, ketika basuh tangan tadi, ada bacaannya pulang. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Tuh. Bacaan membasuh tangan kanan. Itu bacaannya Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasiro. Artinya, hai Tuhanku, beri olehmu akan daku
akan suratanku, buku catatan amal dah, pada hari kiamat dengan tanganku, dengan tangan kananku, dan hisab olehmu akan hisab yang sedikit. Hisab itu apa ngaran, diperhitungkan segala amal kita nih, walaupun bujur ya kan, walaupun bujur tapi banyak perhitungan. Muyak juga lah kita nih bujur, nah ditakuni diperhitungkan, itu muyak juga. Kan mencuri lah kada jam 2 malam tadi di mana, di sini ya kan, betul pulang siapa aja yang lalu ditakuni padahal lo kada bersalah. Itu kan banyak hisab ya, banyak pertanyaan, apalagi pas ditakuni salah akhirnya itu. Karena di yaumil mahsyar kayak itu tuh, yang berisi tangan ditakuni tangannya ngapa aja, yang berisi mata ditakuni matanya kemana aja, yang berisi apalagi tuh yang berisi batis ditakuni kemana aja batisnya. Nah, itu dipertanggungjawabkan semua di yaumil hisab, di yaumil kiamah itu diperhitungkan semuanya tuh. Apalagi muninya ada hundanya dipakai ngapa, mobil muninya dipinjami mobilnya digunakan kenapa. Nah, itu ditakuni dunyaan. Muninya salah, kebanyakan salahnya tuh karena dibagi catatannya di sebelah kiri. Banyak takunan adalah itu minta ke Allah ketika membasuh tangan kanan tadi, ya Allah berikan kitabku di tangan kanan, artinya minta masuk surga tuh. Dan hisab aku dengan hisab yang sedikit, artinya kada payah lawas-lawas lah tuh, nah diinterogasinya kada payah lawas-lawas, takuni dah selesai langsung aja, selesai langsung dibebaskan langsung. Maka kan yang paling banyak tadudi di yaumil hisab itu orang-orang sugih tadudinya, karena banyak yang ditakunkan. Kita nih berisi seigi aja Honda takun kita apalagi 5 kali berarti nakun nih, minyaknya diisi lah ya, bannya ditambal ya sudah, olinya diganti lah, pajaknya dibayar lah, kan banyak. Kalau betul Honda yang sautengnya pulang dijagai lah, standarnya bujur lah ya kan, takuni punya sauteng bilangnya 10 juga. Nah kayak itu juga bini bilangnya sekong jadi takuni, bilangnya 4 jadi takuni. Nah itu hisab. Jadi minta kepada Allah mudahkan interogasinya kena di hari kiamat itu, yaumul hisab. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan kiri pulang, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni ya kan? Iya. Ya. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani gitu. An tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Au min wara'i dhahri. Hai Tuhanku, bahwasanya aku minta peliharakan dengan Engkau daripada bahwa Engkau berikan akan aku akan suratanku dengan tangan kiriku, dijulung ke tangan kiri. Ini alamat orang ini bakal disiksa kena di neraka nih. Bila habis diinterogasi itu dijulung lapornya di sebelah kiri. Nah itu tanda masuk nerakanya. Jadi minta ya Allah jangan dari sebelah kiri julungnya ya,
atau daripada belakang kok, dari belakang ditawakakan malaikat. Ya, catatan kita tadi toh, dilihat sembahyang banyak tertinggal. Ya, dilihat apa ngarannya belajar guring terus. Ya, dilihat apa ngarannya bewirit kada ada dua umpamanya tah. Dapat nikmat kada bersyukur juga, dapat ujian kada sabar juga. Nah, banyak benar dosa muntung yang berarti orang aja tuh, hati ribah orang, fitnah orang, suudzon lawan orang, hati. Apalagi mata metih yang haram, telinga sering dengar gibahan, sering mendengar yang haram. Ya, parut sering diisi yang haram, kelakuan kada amanah, itu umpamanya tuh, ya kada amanah. Nah itu tawak akan malaikat dari belakang. Nih, amput akan malaikat tawak dari belakang. Nah, ambil nih nah, buku lapor nih, bawa bulik. Kemana buliknya? Ke neraka. Lapornya banyak habang, buntat terus nah pak. Buntat terus. Nah minta dengan Allah supaya lapor tadi jangan dari kiri atau dari belakang. Maka sapu segala kepala, habis ke tangan tadi nah. Ya tangan kanan sampai parak apa tadi, bahu, ya hampir sampai bahu. Bacaannya itu tadi 3 kali juga. Baru kiri pulang kayak itu juga 3 kali juga. Habis maka sapu segala kepala, padahal engkau basuhkan kedua tanganmu. Jadi tangan dibasuh, habis itu disapukan ke kepala. Nah caranya, maka pertemukan hujung jarimu yang kanan dengan hujung jarimu yang kiri. Kayak ini nah, nanti digabungkan ini kan. Maka engkau taruhkan keduanya itu di hadapan kepala. Ini kepala, di hadapan kepala. Kemudian maka engkau lalukan kepada tengkukmu. Tengkuk tuh nih leher. Nah ini tengkuk. Jadi di apa ngarannya? Kayak inilah nah. Nih ibu jarinya di sini. Nah, kemudian dikebelakangkan sampai ke tengkuk, maka kembalikan ke hadapan kepala pulang. Nah kayak itu pulang. Jadi ini dibasuh ya kan, dibasahi, itu ada enak sini nah. Nah tahu lah dia sudah nih, amalkan lah. Kalau umumnya tahu diamalkan, nah basahi itu nah di enak sini. Nah punya rambut handap bisa membulikan gini kan. Punya bebinian kan rambut sampai ke pinggang, anda kayak itu nah. Kada kau memulikakan. Jadi seadanya ini. Nah udah, kayak itu cukup juga. Ya, dari sini nah cukup dah. Kayaknya tahu amalkan ya. Ngapa aja kayak itu wudhu. Kayak itu kitabnya nah. Satu. Ini keluar dari ikhtilaf karena sebagian mazhab yang lain itu mewajibkan membasuh kepala itu bukan sebagian tapi seluruhnya. Ya kayak itu tadi. Sampai kepada tengkuk. Tengkuk ini nih ada akhir tumbuh rambut. Ke gulu. Itu tadi tuh lah. Nah ini caranya. Udah mah asal-asalan ini. Catok malaikat dari asalan. Catok Imam Ghazali dah. Ini kitab ini kan sebahagian tuh ringkasan ihya. Caranya kayak ini.
sampai mahajan. Kalau Islamnya ada aturannya lah, mahajan. Oh, mahajan. Itu mahajan lah. Satu, jangan kedengaran orang banget. Itu aturannya lah. Di antaranya itu caranya kayak apa, berjongkoknya kayak apa, ini Islam atur. Jadi orang alim tuh orang yang banyak diatur oleh agama. Jadi orang yang selamat, orang yang sukses tuh orang yang umpat aturan agama. Kayak apanya cara bisa umpat aturan agama? Hanya tahu aturan itu dipelajarinya. Semuanya dipelajarinya dalam agama, lalunya tahu. Jadi kita tuh kan nuntut ilmu tuh belajar aturan, baca kitab. Aturannya ada di nahu, ada di sorok. Pada maunya asal-asalan baca. Tuh baca apa tadi? Allahumma, ada maunya. Untuk Allahumma itu yang ada aturan kelak. Kalau mau asal-asalan. Jadi diajari kita tuh apa ngarannya, teliti, disiplin, rapi gitu. Nyekutil, urap, kudis. Itu penyakit anak pondok tuh kayak itu biasa. Apa tadi? Kutil, urap, kudis. Itu penyakit anak pondok. Kutil, kurang teliti. Itu kebanyakan santri kurang telitinya. Kemudian kurang rapi, asal-asalan. Yang ketiga apa tadi? Kudis, kurang disiplin. Nah, kurang disiplin nih. Nah, kebanyakan kutil nih, kurang teliti, kurang ngeh. Tahu ngeh? Kurang beidabul itu. Nah, itu ngalih itu cariannya tuh. Kurang telitinya. Mandi wajib tuh bila kurang teliti, ada lipatan-lipatan kadang-kadang yang kada terbasuh. Ya. Mandi wajib itu kan semua lubang yang zahir wajib terbasuh kalau. Nih nah, ketiak basah ini. Nah, ketiak nih talinya yang zahir. Nah, susun nah. Nah, susah. Ya kan? Minyak kancang masih kan ada. Punya nang lipat-lipat kayak itu kan. Angkat dulu nah ke atas nah. Bedadar pangda. Tahu bedadar lah. Punya kalau mata sapi kada payah diangkat. Nih di bawah-bawahnya nih nah. Angkat dulu nih. Nah. Nah. Ini bawa belakang kapek nata kapet kan harus teliti. Kalau punya kada teliti siram sekalinya muntongnya kada tak basuh belum. Tahu muntongnya kada tak basuh muntongnya, jadi bilak lo tak ya basuh. Ini kurang teliti. Ini tuh penyakit santri tuh, kutil, kurang teliti. Tapi ini sampah. Santri itu sampah, sangat pasrah. Sangat pasrah. Yang memposisikan dirinya seperti sampah, ya sangat pasrah. Man tawaddo'a rafa'ahullah. Yang tawadu Allah angkat. Bilanya sombong, jadi aneh juga agama kita nih lah. Aneh. Arti aneh itu bukannya kada baik. Aneh itu hebat benar gitu. Maksudnya kayak orang kan bisa terbang kan hebat dah. Ini aneh benar, hebat benar. Mutiara yang didapat tuh kadang kalau dikisahkan pulangan. Padahal kita disuruh mencari. Bila dapat mutiara tuh kayak apa aja orang? Mutiara tuh warnanya
kayak apa gerang mutiara tuh bentuknya, cahayanya ada kau dikisahkan, padahal disuruh mencari. Itu agama tuh luar biasa. Kita ini kan disuruh berajin, disiplin, tekun, sungguh-sungguh, fokus, teliti, gitu kan? Tapi pulang jangan merasa paling teliti, jangan pulang merasa paling ianya tuh, kan lain kalau bisa lagi kira kau paling rajin merasa kada paling rajin misalnya, kau paling disiplin merasa kau kada disiplin, merasa kada kau yang paling disiplin, bisa lagi kira. Kau ini paling pintar, tapi merasa paling bungol bisa lah. Kan ngaleh Pak. Kenapa maka ngaleh tadi Pang? Kutil. Kurang teliti. Ya, punya teliti nyaman nang itu masuk merasuk akannya tuh nyaman nang. Kayak gini nah. Munnya kayak ini, kayak apa nih Jeh? Tapi yang muninya berani bersungguh-sungguh, geser sedikit cuma nah masuk nah ya kan? Tapi munnya kayak ini kan udah mau sampuk nih. Kayak apa masuk akal aja. Padahal tinggal rangkakan sedikit cuma nah masuknya. Lalu menjadilah satu ilmu yang kokoh, yaitu hakikat dan ma'rifah. Ini anunya nih, rajinnya, disiplinnya, tekunnya, sungguh-sungguhnya, ta'zimnya, sunyaan di sini. Di sini Allah aja nih menyatunya. Nah, menjadilah sesuatu hakikat ma'rifah yang kokoh. Kaitannya. Kalau dipisah, yang paling rajin ini. Kalau dipisah, tapi kalau ini sudah tergabung ini, yang paling rajin ini, yang paling disiplinnya ini, yang paling pintar ini orangnya. Tapi bersandar kepada yang memisahkan, yang ma'alimkan, yang mendisiplinkan. Tuh tadi bacaannya Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Bagus benar nih mun ada nang rajin lah, nang rajin tulisakannya di kertas rapi-rapi, tuliskan. Ini bacaan niat wudu atau bacaan yang sunnah-sunnah aja umpamanya tuliskan. Ini bacaan ketika bersiwak. Ini bacaan ketika basuh dua tangan. Ini bacaan tulisnya deh. Bisa rapi-rapi. Ini pulang bacaan ketika basuh muha. Ini ketika apa kumur-kumur lah, kumur-kumur, istinsyak. Ini bacaannya basuh muha ini, basuh dua tangan ini. Sampai habis tuh. Tulis, fotokopi, bagiakan dan manfaat atau ilmu. Kakak kawanan nih. Ini nah hadiah. Bila wudhu kawan teh itu tulisan tadi omai manfaatnya tuh luar biasa. Kan manfaat ilmu tuh. Misalkan itu nah. Di apa yang halus-halus tuh. Ini doa ini, ini doa ini, doa ini. Jelong kakak kawan nah. Udah tahu pakai itu kan? Jelong kan? Akhirnya kawan tadi nyamannya kada payang bu, aku aja nak wudhu lo bu, saya selikin ke jamban deh, ke kamar mandi. Jadi anak kumur buka lo, betul pulang nambah semua buka pulang. Oh, untung benar aja ikam menuliskan di kertas lembar nih, nyaman andak aja di kopiah tuh nah, buat sini nah, namanya kopiah putih kan ya, nah, untung benar aja ikam menuliskan ini nih. Hafal dah aku ini aja kan untung risakan
tanda tangannya di bawah tuh al-fakir ilallah. Orang yang paling fakir kepada Allah. Al-hakir wal fakir, wah macam-macam wal hungani wal buntati bawah. Tapi nya tawaduk tuh di hati bang le. Ada juga orang al fakir tunduk-tunduk tapi merasa paling ada pulang kan, sombong juga. Al fakir banyak mohon ampun, mohon maaf, ya kan? Rupanya mengucapkan itu sombong sama Allah. Tapi yang mau nyambujur dari hati tau luar biasa benar. Cuman ini kan ingatkan kalau tasawuf itu arahnya agar kita bukan untuk menilai orang. Jadi kadang kawa kita nilai orang ini nyambut alim, kita nilai wah sombong orang ini, kadang kawa kita. Atau orang tuh pulang kita nilai mencari muha, atau orang lain kita nilai pulang sombong, orang lain kita nilai macam-macam kada kawa. Jadi semua kajian tasawuf itu agar nembak diri kita seorang, agar nembak hati kita seorang. Untuk menilai orang, nahkumu bizawahir, kami menghukumi dengan yang zahir. Kalau ini berbual itu zahirnya tak. Masalah hati kita kada tahu. Kalau pulang muninya kada sembahyang, tempeleng kan gitu. Jangan pulang kita apa ngarannya kadang-kadang melihat orang itu aja sok-sokan cuma tuh nyambat al-fakir itu aja. Sok-sokan cuma tuh tunduk-tunduk kepada hatinya sombong. Itu ngarannya kita hati kita yang kotor karena kita yang mudah sekali menilai orang lain buruk. Ini bagus banget tuh. Ada nulisakan dibagiakan tak? Nah, dibagiakan ke orang-orang yang perlu. Boleh mak nih baca mak yang ini nih bila budi. Itu manfaat tak? Manfaat ilmunya tuh manfaat. Paham lah doanya? Ya. Kemudian maka kembalikan ke hadapan kepalamu ini, ya kan? Sekali. Maka engkau perbuat seperti yang demikian itu hingga 3 kali. Mulai basahi tangan, saat ini ke belakang, ini 1 hitungannya, basahi pulang, itu pulang 2 sampai 3 kali. Dan baca olehmu ketika menyapu apa kepala tadi yang dibaca Allahumma ghashini lah. Shin kah tin? Ada yang shin kah? Ada yang shin lah. Beda, kita murah bertahan lah. Kita kurangnya kadang tak rampit giginya. Allahumma aghishni, ya Allahumma aghishni bi rahmatika. Di kitab sautingnya ini Allahumma ghashini, ya Allahumma ghashini. Di sini Allahumma aghishni bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika.
wa aulilni wa aulilni tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk. Hai Tuhanku, lengkapi olehmu akan daku dengan rahmatmu, dan turunkan olehmu atasku daripada segala berkatmu. Minta berkahnya kepala nih. Dan naungi akan daku di bawah naung arasmu pada hari kiamat yang tiada naungan melainkan naung arasmu. Atau doa ketika mengusap kepala. Kemudian maka sunnah engkau sapu kedua telingamu. Pakai sapu lidi kah? Ada. Ya. Di luarnya, ini di luarnya nih. Ini di luar. Ini sini luar nih. Dan di dalamnya, nah ini dalam. Ini dalam, ini luar. Dengan air yang baru, bukan dengan sapu lah, dengan air. Airnya yang lain daripada air menyapu kepala. Nah, airnya air hanyar. Dan engkau masukkan akan dua telunjukmu ke dalam telingamu. Mana dalam telinga? Nah, ini telunjuk buat ke telinga nah. Ini kan? Nah. Dan sapu olehmu akan belakang dua telinga. Mbah dimasukkan telunjuk ini belakang telinga kalau nah dengan perut kedua ibu jari nih, perut masukkan perut jempol, nah menggosok belakang telinga, paham lah? Nah, ini caranya kayak itu. Nah lah, ini kelihatan lah. Ini buatnya di sini nah. Nah, ini aku belajar kayak ini buatnya lain di lubang, ada lubang atas. Nah, nah digosok dulu dalam nih. Nah begitu sampai habis, sampai ke lubang. Mbah di lubang hanyar. Nah kelihatan lah. Nah diputar ke atas, turun ke bawah. Ini kan ada empat alurnya nih. Nah di empat alurnya, nah sampai ke bawah, pas ketutup lubang hanyar ini. Nah satu basahi pulang kayak itu pulang. Nah dua ambil lagi, nah kayak itu. Ini sampai sini nah tiga. Kayak itu caranya membasuh telinga. Jadi jangan pakai sapu ya, pakai air. Kemudian dan baca olehmu ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Hai Tuhanku, jadikan olehmu akan daku daripada mereka itu yang apa tuh, minal ladzina yastami'una, yang mendengar loh lah, ialah yang mendengar mereka itu akan perkataanmu. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qaul. Artinya orang yang mengobati perintah Tuhan juga tuh, yang akan mendengarkan kan. Fayattabi'una ahsana, maka mengikut mereka itu akan yang terlebih baiknya. Jadi mbah didengarkan apa aja Allah, nah ini yang mengobati itu fayattabi'una ahsana.
Yang baik diumpatinya, yang buruk ditinggal. Allahumma hai Tuhanku, asmi'ni, dengarkan olehmu akan aku, munadiyal jannati, akan yang memanggil ke dalam surga. Ya Allah, dengarkan tadi ngaku nih kena orang yang memanggil ke dalam surga. Karena kalau orang tuh di yaumil mahsyar ya, atau ketika sakaratul maut, atau di barzakh ada yang menghiyau ke dalam surga, itu alamat bakal jadi penghuni surga. Orang tuh anak mati, umpamanya tuh anak mati ya, muhanya ngalih lagi. Kita melihat tuh kadang-kadang muhanya ngalih lagi. Kayak sakitnya gitu. Rupanya nyaman rupanya. Ya, kalau kenyamanan lah. Itu muha kadang-kadang tuh kada karuan kada bang. Kurang sakaratul maut tuh. Ada yang nyaman. Jadi kada kawa juga. Ada yang senyum aja. Senyum, modelnya senyum. Rupanya di alam ukhrawinya sakit rupanya. Ada yang melihat orang kafir mati senyum, adalah. Ada yang melihat orang kafir matinya senyum, adalah. Itu bingung jawab lah. Kada ada yang jawab. Itu bingung. Kada berdosa, kada jawab, kada. Nah orang mati tuh tersenyum, rupanya ini disiksa di ukhrawinya tuh. Sakit. Kayak orang lagi sakit hati tapi berusaha senyum. Wah, kayak itu kayak apa tuh? Senyum bakulum. Ini gatal benar nih pengajian udah tuntong dia. Senyum aja. Nah, senyum aja. Wah, kalih senyumnya padahal hati ini menahani sakitnya bukan main. Kada apa-apa abang yang lokal aja. Mantan abang gua ambil papa. Apa kan aja? Ada apa-apa kada? Ambil aja bang aja. Bujuran bang. Iya. Ambil aja nya. Senyum aja. Ambil aja pokoknya. Lagi saya senyum. Lah qabil tu nikahaha di mahril mazkur jakawan tadi. Senyum aja. Oh, masa sakit bukan main. Arahasa senyum. Ada juga yang muhanya ini merangut. Muhanya ini napa ekspresinya nih bahaleh kayak sakit benar. Tapi nikmatnya bukan main. Ini rahat pengajian, aduh ngalih lagi senyum aja depan guru kan. Rupanya hati ini sudah nang kami, nang gatal, macam-macam sudah nih. Wah ngalih lagi sakitnya tapi muha senyum aja indahnya bukan main, menutupi kepalsuan. Sekali bah pengajian ada nih. Nah, aja lagi. Nah, itu fabi ayyi ala rabbikuma. Ada nih orang kira menggiling na pangaran itu. Giling benih tuh. Sambil senyum adalah. Dasar kok merangot tuh bang dah. Merangot giling benih tuh lah. Bukan benih, pentongan benih. Ih. Modelnya merangot tapi kenyama. Ya kada kawa juga melihat orang kafir mati, untungnya aja senyum matinya aja. Rupanya kayak tadi, senyum terpaksa. Majasiannya si Dene mati. Masa kayak ini ulama mati. Umpamanya tuh, kena sakit benar. Oh rupanya si Dene kayak mana? Ada kawa kita mengklaim tuh ada kawa. Tapi aja si Dene tak kami, matinya tak kami. Tidak. Nah, jadi matinya tak kami. Orang mati tak kami itu tanda su'ul khotimah. Ya kan? Tanda su'ul khotimah. Oh rupanya sini udah biasa bila kenyamanan tak asal kenyamanan tak kami.
itu biasa sudah. Jadi kada kawa kita mengklaim itu kada kawa. Nah minta mati beriman. Kita ini apa lagi nah? Ya. Bila mati atau beriman, mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan rami gitu lawan Tuhan, rami lawan Tuhan, apanya lagi kira nikmat nang mana lagi nanti cari. Untung banget. Itu tadilah kada mesti orang kenyamanan itu tertawa. Dan kada mesti orang yang kesusahan itu menangis. Itu kada mesti tak. Kada kawan ditebak. Amunnya kawan ditebak kudroh irodah Allah nih bah. Tuhan juga berarti kita. Ini kada kawan ditebak tadi Pak. Jadi dosa besar disadih lah. Dosa besar disadih. Tapi mun merasa salah boleh ya. Oh my, malaikat ini kada sembahyang Isa. Beda sadih lalu mintanya. Senyum aja ketawa gelakan aja Isa ada sembahyang. Nah itu salah juga tuh. Jadi jangan bersedih dengan urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat kita sedikit. Urusan akhirat kita tertinggal, urusan akhirat kita bersalah, itu wajib sedih itu. Jangan orang salah tapi kadang merasa bersalah. Nya salah tapi kadang merasa salah, itu parah itu. Kalau kata apa? Ini parah nih. Iyalah anak, ini parah nih. Ini parah nih. Sian yang lainnya lah, ketinggalan zaman. Ini parah nih. Nah, ini Pak, ini parah nih. Parah. Ketinggalan zaman. Orang zaman Android ini masih apa? Mula asbak dari tanah masih. Yang keren lah ya dah. Yang keren lah. Tukar HP yang harat, niatnya hagan download kitab banyak-banyak. Niatnya hagan dengarkan ceramah, dengarkan ilmu. Tukar HP yang harat. Ibadah tukar HP tadi kalau ini yang ditukar apa ngarannya yang ditukar HP murah agan main game. Mana murah artinya tuh kada ada yang disombongkan atau nah mana murah isinya game pulang ya. Yang betul telanjang yang diisi. Aduh. Ini parah nih. Ya Allah. Tapi di rumah menukar HP tuh. Nah di pondok. Karena di pondok ini dilatih juga kita. Dilatih kada ber-HP. Supaya terlatih karena di alam barzakh tuh nah kuota kada ada. Pulsa kada ada. Di dalam kubur tuh. Atau ada sudah paket internetan di dalam kubur ada. Kamu ada untung benar lah. Nah, jadi ditahan nih itulah si Paloy lah. Ditahan nih. Bilanya kada tahan bacakan doa tadi tuh nah. Ya, bacakan doa. Jadi kita belajar ilmu agama ini bukan disuruh agar jadi malaikat kan ya? Paham lah? Paham? Ya, apa Bayu? Paham lah? Nah,
Jadi kita ini disuruh belajar agama ini bukan supaya jadi malaikat. Paham tak? Paham kan ada? Itu dari banget. Karena malaikat tuh bang, pada berdosa. Artinya kita manusia ini nah kemungkinan salah tuh ada itu nah. Maunya malaikat ada lah kemungkinan salah. Ada malaikat itu dijaga Allah. Ya, ismatuhum kaza. Ismatuhum kasairil malaika. Wal malaika wal mustaqim. Itu aja kepanjangan. Nah, malaikat itu maksum. Manusia ini yang maksum, yang kadada kemungkinan saat hidupnya itu berbuat dosa, cuman ambia para nabi kasai apa ismatuhum kasairil malaika itu para ambia, para mursalin. Ke bawahnya itu ada potensi berbuat dosa. Jadi mun kau nih anak berguru ke orang yang kada suah salah, nah langsung aja ke Nabi. Ya, langsung datangi Rasulullah, langsung datangi Nabi Adam. Kami ini kayaknya ada lagi nah guru nang pas akan kami nih. Gampang yang pas lagi nah. Karena kada berdosa itu. Cari Nabi atau mun kada ada juga Nabi habisan dah. Rasulullah meninggal juga dah habisan. Nah, cari malaikat aja lah. Datangi malaikat kami hendak belajar. Karena guru-guru wahidi kada betul. Sehingga kami kada bisa mencintai mereka sepenuh hati itu kada bisa. Karena mereka kadang-kadang membuat dosa. Oh kata malaikat yang maksum itu kami para anbiya itu aja. Kalau ini kada nabi, kada malaikat, nah itu ada potensi berbuat salah. Jadi potensi berbuat salah itu ada. Walaupun itu pewarisnya Nabi, al ulama warasatul, tapi potensi salah tuh ada. Ya, potensi berbuat salah tuh ada. Aku sudah dulu ceramah di Kampung Laut dulu lah, di pasar Kampung Laut. Jadi aku sampai tidak ada satu manusia pun gitu, yang tidak pernah bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Titik sampai situ. Sudah selesai lawas ceramah, udah selesai. Rupanya ada di situ tokoh yang teliti. Jadi disampaikan sini. Tadi ketinggal Pak Ustaz. Ceramahnya ada yang ketinggalan. Apa Pak? Kecuali Rasulullah. Oh, Joko luar biasa. Telitinya bukan main. Kita menceramah di hadapan orang alim nih, Bah. Ini sedikit daripada kita tahu gitu kan. Cuman kada tersambat tadi. Tadi aja kecuali Rasulullah teliti. Semua orang mungkin salah. Artinya semua manusia mungkin salah. Kecuali Rasulullah yang tertinggal. Dia bujur juga. Rasulullah kada suasa salah. Orang paling mulia, orang paling hebat, ya. Paling luar biasa Pak. Itu Rasulullah. Kalau para syuhada saja hidup, apalagi Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ya kan? Itu. Banyak ya sholawat tuh. Biar hidup terus Nabi di hati kita. Ya paham lah? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Mau mendengarkan perintah dan larangan Allah, mau mendengarkan untuk pengajian tuh aku didengarkannya. Ya Allah, jadikan aku nih orang-orang termasuk orang-orang yang hakun mendengarkan apa ngarannya ucapan hukum-hukum Allah. Hakun Quran, hadis, ilmu agama hakun yang dengarkan dan mengumpati yang terbaik. Nah itu. Dan
beri aku pendengaran orang yang memanggil ke dalam surga. Tahulah orang yang memanggil ke dalam surga nih, salah satunya. Orang yang memanggil, oh yang masuk surga sini ada. Ya ahlal jannah, udkhulu. Pak. Udkhuluha kah? Bisalamin amin lah. Ada yang manggil tuh. Oi buahnya masukkan. Nih surga di sini. Nah, itu yang memanggil siapa? Hah? Muazzin yang memanggil. Karena dipanjangkan Allah tuh orang-orang yang karap azan, istiqomah azan tuh Allah panjangkan dulunya. Tapi kan ada bangkai jerapah tuh. Ada baiknya baik, tampan orang di surga tuh tampan. Maksudnya tuh itu apa ngarani kinayah aja. Maksud dipanjangkan bulu tuh nya mahiyawi orang. Kayak kalau azan ini kan panjang gulumu di atas masjid. Kalau toanya seolah-olah kan berdiri di bawah, gulunya di atas tuh. Maksudnya tuh suaranya tuh lantang kemana-mana. Ya ahlal jannah udkhuluha. Masuk ke dalam surga. Ini lawang surganya di sini, masukkan. Itu muazin itu. Jar rombonganmu. Iya duluan aja. Iya kan? Duluan aja. Sekali tak bangun, nah mana yang menghijau tadi? Lawang surganya mana? Oh rupanya di bawah nang tukang azan ada lawangnya. Awan mic-nya di bawahnya dah. Salahan orang sembayangan dah. Orang sembayangan ampean sudah habis masukkan ke dalam surga. Ya Allah. Bah, untung benar tuh muazin itu untung benar. Orang yang azan itu. Apalagi orang yang membaguskan mic-nya juga sama aja juga. Karena gulu muazin ini kada kawa ke atas tuh. Jadi nang menyampaikan suara ke atas tuh apa? Tukang sound system. Nah, tukang sound system. Bila harap mendayu-dayu, mantap panggilan agama tuh. Allahu Akbar. Itu efeknya. Aja bersyukur aja. Orang di zaman Rasulullah lagi aja. Mana ada pakai sound system. Ada tahu bersyukur lalu nih azan aja. Ya kan? Ada tahu bersyukur. Bilal tuh Sayyidina Bilal. Ada tak sound system? Kada ada. Kau berharap pulang. Masih untung ini bebunya mic-nya. Bahkan hal benar pahalanya tuh. Hujan nang memanggil di dalam surga nih. Ya ahlal jannah. Anak memanggil. Anu aja. Kada kau belum hijau nih. Mic-nya belum artinya yang hidupkan sound system harus dihiganya dahulu. Nyari hijaunya harus dihiganya dahulu. Wah ini kan kayak itu. Begini anak jadi ulama ini, anak jadi ulama yang berkaromah, itu pang tadi. Karena orang-orang itu kadang-kadang karena orang-orang di akhir zaman ini, para aulia Allah ini banyak yang menyembunyikan karomah-karomahnya di akhir zaman ini. Artinya orang yang bisa melihat karomah itu orang khusus juga nangkawa. Punya wah ini nangkawa belajar aja, sekolah aja sungguh-sungguh. Karena ada masanya tuh bisa terabang, bisa berjalan cepat, ya kan? Yang harusnya perjalanan itu seharian, kau sejam sampai. Ya kan? Batu pulang kalau mengajar itu bisa suara tuh terdengar sampai kemana-mana kan itu karena Mas Abdul Qadir Jalani kan mengajar sini muridnya jutaan ribuan kadang-kadang di sana tuh itu karomah beliau kada pakai sound system ada jadi kada ada nang kubur sound system ada di zaman Mas Abdul Qadir itu karomah jadi kayak kau ini belajar terus ya kira dapat karomahnya tapi wah ini zamannya kayak tadi bang dah mana terabang nukar tiket pesawat
Naik pesawat. Jadi kalau malaikat bertakon dengan wali-wali yang dulu, kau pernah gunakan karomah terabang? Enggak pernah. Nah, takonnya pulang zaman ini, suah ada menggunakan karomah terabang, suai sama rupanya yang dulu langsung terabang, yang ini pakai pesawat. Berjalan aturan sehari jadi sejam. Dari sini nih kalau kita berjalan ke Tembilahan itu mungkin 2 hari 2 malam, betul enggak? Lawan guring semalaman di Pulau Palas. 2 hari 2 malam. Wah ini coba sejam sampai. Orang dulu dari Banjar ke Mekah, dari Banjar ke Mekah ada lawas sampai, dari Jawa sampai. Orang ini coba 9 jam sampai ke Mekah. Kan sudah ada karomah juga tuh. Makanya kada tapi kita lihat lagi tuh. Orang dulu kan harus dipakainya. Karomahnya tuh harus dipakai. Amun sahabat berkapal ke Mekah, sementara di Mekah ditunggu sih, Din. Paksa aja lalu aja baca bismillah ting langsung di Mekah. Ada apa tuh? Pintu kemana sajanya tuh ada. Untuk para aulia Allah. Ada dalam manakib kah Syekh Abdul Qadir ya? Itu salah satu fadilah mengamalkan manakib Sidinda. Kenapa? Kalau rutin dong 40 tahun mengamalkannya kada putus, setiap hari bacanya pagi batang kada putus 40 tahun. Itu salah satu karomahnya, bisa melipat bumi. Bisa melipat bumi. Kayak cerita Hanyaran ya. Hanyarannya ada orang di pedalaman Papua berziarah ke Kalimantan sekumpul, ke makamnya, kuburnya Guru Sekumpul. Jadi pas sampai di kota situ, pas sampai di daerah Sekumpul, hendak berziarah. Cuman kada tahu yang diziarah ini siapa. Jadi bukan dipandai dengan orang-orang di sekitar Sekumpul. Kemudian sambil minum-minuman dulu sebelum ziarah, berombongan ini minum-minum, pas melihat di situ ada foto Guru Sekumpul. Ditakoninya, ini guru kami nih, kata orang Papua. Ini guru kami. Kata si siapa ngarannya, si penjaga warung itu, si Denipang orangnya yang ada di kubur itu meninggal tahun 2005. Nah, meninggal tahun 2005. Yang hari ini kita adakan acara haulnya itu. Menangisan orang Papua nih. Karena hanyar aja Sidin mengajar kami di Papua. Itu, mengajar kami di Papua. Dan disuruh tulah haul ke sini. Nah, ternyata yang dihauli pun perguruan yang sudah meninggal. Ini terserah aja percayakah kadar. Muninya paham karomah, paham kudroh iradah Allah, dan terjadi kepada aulia Allah kayak itu biasa aja. Hebat lah. Nah, yang hebat ya Allah tadi Pak. Sakahandak Allah, hendak jadikan siapapun dikasih kemuliaan seperti itu, terserah Allah. Bal ahyaun inda rabbihim. Mereka masih itu. Apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan ya man yaktubu wisalahu yaqadatan wa manama, ya man apa tadi? Yaktubu wisalahu, siapa orang yang ingin berkhitab, bertemu, berhadapan, melihat lahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, dalam keadaan jaga, dalam keadaan kada guring. Berarti kan wujudnya Rasulullah ada tak? Wa manama, atau dalam guring, dalam mimpi, bermimpi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka sholawatlah kalian kepada Rasul. Baru
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya kan? Kan baca maulid itu ada juga tuntunannya tuh. Jadi yang baca apa? Ya man yakhtumu yusalahu yaqazatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru jamaah tak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya kan? Ada aturannya di mana nang vokal jawab, nang mimpin di mana baca gitu. Ada mau asal umpat aja. Begendang itu juga asal catok aja. Orang nyetok dung nyetang di higa. Takajutnya. Salah. Kuriheng. Salah, kuriheng. Jadi nang sunyaan itu ada aturannya, ada tuntunannya, ya. Dan kita itu terus-menerus belajar kepada menjadi orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kayak itulah. Jadi jangan nyesal, semalam salah, jangan nyesal itu. Yang penting hari ini lebih baik dari semalam, dan esok lebih baik dari hari. Gitu. Nah, akan datang, ya, insya Allah. Mana tadi? Nah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.